Bojan Hodak beri sindiran, usai Persib Bandung permalukan PSIS Semarang di Liga 1. Saingi Persib Bandung, Dewa United incar gelar juara Liga 1, setelah kalahkan Persija Jakarta. Ketum PSSI, pastikan Timnas Indonesia pakai pesawat charter saat pulang dari Australia. Persija gagal menang di 3 pertandingan terakhir, Carlos Pena sebut tak butuh motivasi lebih lawan Persib Bandung. Antonio Conte frustrasi Napoli terlalu banyak buang peluang. Keuangan sulit, Manchester United cuma bisa rekrut pemain gratisan di musim panas 2025. Bojan Hodak beri sindiran, usai Persib Bandung permalukan PSIS Semarang di Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, secara tiba-tiba membuat pernyataan bernada sindiran, seusai Persib Bandung mempermalukan PSIS Semarang di Liga 1. Laga PSIS Semarang melawan Persib Bandung di lanjutan Liga 1, 2024-2025, yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu, 9 Februari 2025. Saat itu Bojan Hodak menyinggung kegagalan PSIS Semarang mencetak gol, meski unggul dari jumlah pemain. Diketahui, Persib Bandung unggul terlebih dahulu melalui gol Nick Kuipers pada menit ke-35. PSIS Semarang kemudian sempat mendapat keuntungan setelah Matteo Kocijan diganjar kartu merah pada menit ke-41. Namun, PSIS Semarang gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, hingga pertandingan berakhir. Tim asuhan Gilbert Agius tetap harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari Persib Bandung. Setelah laga, Bojan Hodak memberikan pujian kepada anak asuhnya. Pujian pelatih asal Kroasia itu khususnya ditujukan kepada lini pertahanan Persib Bandung, yang mampu mengukir clean sheet. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik. Permainan bertahan kami berjalan sangat bagus, kata Bojan Hodak, dilansir Bolasport.com dari laman resmi Persib. Dalam pernyataannya, Bojan Hodak terkesan menyindir PSIS Semarang. Ia menyoroti kegagalan PSIS Semarang menciptakan peluang berbahaya meski unggul jumlah pemain. PSIS tidak memiliki peluang terbuka meski kami bermain dengan 10 pemain, ucap Bojan Hodak. Terlepas dari semuanya, Bojan Hodak bersyukur atas raihan 3 poin dari kandang PSIS Semarang. Pasalnya hal tersebut membuat posisi Persib Bandung di puncak klasemen semakin kokoh. Persib Bandung kini memimpin klasemen dengan raihan 49 poin dari 22 laga. Poin tersebut terpaut 9 angka dari Dewa United yang berada di posisi kedua. Hal ini tentu membuat peluang Persib Bandung meraih juara Liga 1 2024-2025 semakin besar. Tapi yang terpenting adalah 3 poin. Dan kami meningkatkan jarak dengan Dewa United menjadi 9 poin, kata Bojan Hodak. Persib Bandung akan mendapat tantangan berat pada laga selanjutnya, pasalnya, Maung Bandung nantinya harus menghadapi rivalnya yakni Persija Jakarta. Laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 16 Februari 2025. Pertandingan ini rencananya digelar di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Saingi Persib Bandung, Dewa United incar gelar juara Liga 1, setelah kalahkan Persija Jakarta. Dewa United mulai bersaing perebutan gelar juara Liga 1, 2024-2025. Tim yang promosi ke Liga 1 di musim 2022-2023 itu, baru saja mengkudeta peringkat Persija Jakarta di posisi kedua klasemen sementara Liga 1. Dewa United baru mengalahkan Persija Jakarta dalam duel pekan ke-22 dengan skor 2-1, Sabtu, 8 Februari 2025. Kemenangan itu membawa Dewa United menempel Persib Bandung, yang kini semakin nyaman di puncak klasemen sementara. Pelatih Dewa United, Jan Olderiekerin, mengatakan, timnya ingin meraih gelar juara Liga 1 musim ini.
Namun, target itu bukan menjadi fokus utama di musim ini. Target Dewa United di musim ini adalah memperbaiki peringkat dibandingkan musim lalu. Musim lalu Dewa United finish di peringkat kelima. Kami punya tujuan itu, juara Liga 1, tapi musim ini ingin lebih baik ketimbang musim lalu, kata Jan Olderyekerin. Di musim pertama di Liga 1, kami di 3 terbawah, musim lalu kami tidak memulai liga dengan baik, tapi bagus di putaran kedua, dan finish kelima, lanjutnya. Meski saat ini hasil yang didapatkan terus positif, Jan Olde menyebut jika Dewa United harus stay humble, alias rendah hati. Persaingan di papan atas klasemen, menurut pelatih asal Belanda itu harus dinikmati dan jangan menjadi tekanan untuk Banten Warriors julukan Dewa United. Musim ini kami harus tetap rendah hati, karena tim ini tim muda, dan tentu saja kami juga senang karena penampilan dan di posisi kami berada sekarang, dan di masa sekarang, kata Jan Olderyekerin. Tujuan kami 4 besar, karena memang itu realistis bagi kami, jika tidak, maka akan ada rasa frustasi dan itu pola pikir yang salah, lanjutnya. Sebagai catatan, Dewa United saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 40 poin atau terpaut 9 angka dengan Persib di puncak klasemen. Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mencatatkan 11 kemenangan, 7 hasil imbang, serta menelan 4 kekalahan. Pada pertandingan berikutnya, Dewa United akan menghadapi Madura United, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu, 15 Februari 2025. Ketum PSSI, pastikan Timnas Indonesia pakai pesawat charter saat pulang dari Australia. Timnas Indonesia dipastikan akan mencarter pesawat untuk pulang dari laga tandang ke Australia, pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah laga itu, Jai Itzes dan kawan-kawan akan kembali bertolak ke Indonesia menggunakan pesawat charter. Erick Thohir pun membeberkan alasan di balik keputusan itu demi menjaga kondisi para pemain agar tetap prima. Insya Allah, dukungan PSSI untuk Timnas tanggal 21 Maret 2025, mereka langsung pulang dari Australia, pakai pesawat charter, untuk mempersiapkan laga tanggal 25 Maret 2025, lawan Bahrain, kata Erick Thohir dalam keterangan saat memantau laga di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dikutip Senin, 10 Februari 2025. Jadi tanggal 22, 23, dan 24 Maret 2025, mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat. Sama seperti para pemain ketika dari Bahrain ke Cina, tuturnya lagi. Setelah melawat ke Australia, Timnas Indonesia memang hanya punya jeda waktu 5 hari untuk persiapan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan waktu yang singkat itu, kondisi para pemain jelas jadi perhitungan penting. Apalagi, para pemain abroad Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa juga akan menempuh perjalanan jauh. Hal ini pastinya akan berefek pada kondisi fisik. Saya kemarin malam bicara persiapan ke Australia saja, dengan Kluivert, karena memang banyak pemain kita di luar negeri. Di Eropa itu baru selesai tanggal 16 Maret 2025, dari Amerika juga ada Marten Pas yang perjalanan jauh. Yang dari Eropa juga perjalanan 12-16 jam. Jadi, kalau mereka berangkat tanggal 16 atau 17 Maret 2025, baru sampai Australia tanggal 18 Maret 2025. Tanggal 19 Maret 2025 berlatih dan 20 Maret 2025 main. Itu memang diskusi yang kami perdalam, ujarnya. Pada agenda pertandingan Maret 2025, Timnas Indonesia berpeluang juga diperkuat Ula Romeni. Soalnya, sang pemain sudah resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah. Pemain Oxford United itu hanya tinggal menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Persija gagal menang di 3 pertandingan terakhir, Carlos Pena sebut tak butuh motivasi lebih lawan Persib Bandung. Pertandingan yang selalu dinanti, El Clasico Indonesia,
akan mempertemukan Persija Jakarta dan Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1, 2024-2025. Laga ini akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Februari 2025. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkapkan bahwa dirinya tidak perlu memberikan dorongan motivasi tambahan kepada timnya untuk menghadapi laga besar melawan Persib Bandung. Menurutnya, atmosfer pertandingan sebesar ini sudah menjadi motivasi tersendiri bagi para pemainnya. Persija Jakarta menghadapi laga ini dalam situasi yang cukup berat. Dalam 3 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini, Macan Kemayoran belum mampu meraih kemenangan. Mereka hanya mampu bermain imbang melawan Persis Solo dan PSBS Biak, serta harus menerima kekalahan dari Dewa United. Hasil-hasil tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persija Jakarta, yang sebelumnya sedang dalam performa gemilang dengan 4 kemenangan beruntun. Kami memang tidak menang di 3 laga terakhir, tapi di pertandingan sebelumnya kami juga tidak kalah, ujar Carlos Pena, menyoroti perjalanan timnya. Pelatih asal Spanyol ini juga menunjukkan sikap menerima kekalahan dari Dewa United sebagai bagian dari perjalanan panjang di Liga 1 musim ini. Ini merupakan bagian dari musim. Kami sekarang belum bisa menang setiap pekan. Dewa United juga tim yang bagus dan mereka menampilkan permainan terbaiknya melawan kami, tambahnya. Persija kini harus berhadapan dengan Persib Bandung yang tengah berada di puncak klasemen sementara Liga 1, 2024-2025. Persija Jakarta, yang berada di peringkat ketiga, terpaut 10 poin dari rival beratnya tersebut. Meski demikian, Carlos Pena tetap yakin bahwa para pemainnya akan memberikan segalanya di pertandingan ini. Apalagi, dukungan dari puluhan ribu The Jackmania di Stadion Patriot akan menjadi penyemangat tambahan bagi tim tuan rumah. Pena percaya bahwa bermain di hadapan pendukung setia mereka akan memberikan kepercayaan diri ekstra kepada timnya. Tentu kami akan mengembangkan diri di laga selanjutnya. Untuk laga berikutnya tidak perlu ada motivasi lebih. Karena laga sebesar itu sudah memberikan motivasi tersendiri bagi para pemain. Jadi saya pikir kami tinggal fokus untuk bekerja keras saja, tegasnya. Pertemuan Persija dan Persib selalu menjadi momen yang penuh emosi, tidak hanya bagi kedua tim tetapi juga para pendukung masing-masing. Laga ini dipastikan akan menjadi salah satu sorotan utama di Liga 1 musim ini. Antonio Conte frustrasi Napoli terlalu banyak buang peluang. Manajer Napoli, Antonio Conte, mengatakan timnya pantas mendapatkan lebih setelah ditahan imbang 1-1 oleh Udinese di Serie A pada Senin, 10 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dia merasa pasukannya telah memberikan segalanya saat memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 9 pertandingan. Sang manajer menyesalkan peluang yang hilang. Terutama di babak pertama, Napoli mengendalikan pertandingan dan menciptakan banyak peluang, tetapi gagal mengonversinya. Sangat disayangkan karena menurut saya kami pantas mendapatkan lebih dari 1 poin malam ini. Babak kedua berjalan lambat, tetapi di babak pertama, kami menciptakan banyak peluang, kami mengendalikan permainan. Jika Anda tidak mengonversi peluang tersebut, maka itu akan menimbulkan masalah. Para pemain meninggalkan lapangan dengan kelelahan malam ini. Mereka memberikan segalanya untuk meraih kemenangan. Itu adalah pertandingan ke-9 kami tanpa terkalahkan. Jadi, percayalah dari lubuk hati saya ketika saya mengatakan ini luar biasa, kata Conte kepada DAZN. Sundulan luar biasa Scott McTominay membuka skor untuk Napoli, tetapi usahanya diimbangi oleh tendangan melengkung Jurgen Ekkelenkamp dari luar kotak penalti. Conte kemudian menunjuk pada fisik dan keterampilan Udinese sebagai faktor anak asuhnya gagal meraih poin penuh. Udinese adalah tim yang sangat fisik dengan beberapa pemain berkualitas yang saya yakini akan segera pindah ke klub besar. Kami melakukan apa yang selalu kami lakukan, menekan tinggi, tetapi mereka memiliki pemain seperti Lorenzo Lukca yang mendominasi di udara dan selalu menjadi ancaman, tutur Conte. Dengan hasil imbang kedua berturut-turut, menyusul hasil imbang 1-1 kontra AS Roma minggu lalu, Napoli kehilangan kesempatan untuk unggul 6 poin di puncak klasemen Serie A. Namun, mereka sekarang memiliki 55 poin, unggul 4 poin dari Inter Milan, yang akan menjamu Fiorentina pada Selasa, 11 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara Atalanta yang berada di posisi ketiga, yang mengalahkan Verona 5-0 pada hari Sabtu, 8 Februari 2025,
memiliki 50 poin. Saya tidak bisa meminta anak-anak untuk melakukan lebih dari itu. Jika tidak, kami berisiko mesinnya keluar jalur dan mesinnya rusak. Jika seseorang kecewa dengan 2 hasil imbang, itu bukan masalah saya, kata pelatih tersebut dalam konferensi pers. Keuangan sulit, Manchester United cuma bisa rekrut pemain gratisan di musim panas 2025. Manchester United diklaim hanya akan mengandalkan skuad gratisan saat bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Laporan Vicajes, yang dilansir dari Football Transfers mengungkap situasi keuangan Setan Merah sangat buruk, sehingga mereka cuma bisa bergantung sepenuhnya pada agen bebas, jika ingin merekrut pemain pertengahan tahun ini. Sebagaimana diketahui, kondisi finansial Manchester United sudah menjadi sorotan sejak jendela transfer Januari 2025. Sir Jim Ratcliffe dan jajarannya melakukan bisnis hemat saat musim dingin dan cuma mendatangkan 2 pemain, yaitu Aiden Heaven dan Patrick Dorgu, untuk mengarungi sisa kampanye 2024-2025. Padahal Ruben Amorim sejak awal diklaim sangat butuh tambahan amunisi lini serang, menyusul performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee kurang konsisten. Belum lagi, Manchester United baru 2 penggawa, yakni melepas Anthony dan Marcus Rashford, yang masing-masing dipinjamkan ke Real Betis serta Aston Villa. Sayangnya, ancaman pelanggaran Profit and Sustainability Rules, PSR, Premier League membuat MU tak bisa leluasa memenuhi permintaan Amorim. Mereka hanya bisa belanja jika berhasil melakukan penjualan besar-besaran dan mendapat tambahan uang. Hambatan tak jauh berbeda pun diakini masih akan dirasakan Manchester United saat memasuki bursa transfer musim panas 2025. Alhasil klub besutan Ruben Amorim cuma bisa memfokuskan sebagian besar bisnis mereka pada perekrutan agen bebas yang banderolnya gratis. Vicajes mengungkap sejauh ini ada beberapa pemain yang masuk radar MU untuk musim panas. Mereka meliputi Jonathan David dan Angel Gomez dari Lille, pemain Bayer Leverkusen Jonathan Tah, penggawa Bayern Munchen Leroy Sané, serta Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Sekadar informasi, Manchester United memang mulai melakukan penghematan secara ekstrim sejak saham minoritasnya diambil alih oleh Sir Jim Ratcliffe. CEO Ineos mengambil langkah besar dengan memberhentikan sekitar 250 staf, memotong gaji ambasador klub, hingga mengurangi besaran sumbangan amal. Sederet aksi tersebut membuat kelompok penggemar Manchester United khawatir dan sempat mengirimkan surat resmi kepada klub. Balasannya, Manchester United mengakui bahwa mereka memang harus mengambil pilihan sulit lantaran perlu menghasilkan dana secara positif dan menghindari pelanggaran financial fair play.